Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warda Fauzia, izin mempresentasikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. Paradigma memiliki pengertian yaitu sebagai suatu kerangka berpikir, cara berpikir, serta pandangan hidup terhadap suatu hal. Jadi Pancasila sebagai paradigma kehidupan mengandung arti bahwa Pancasila berperan sebagai kerangka acuan dari berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma kehidupan terjadi menjadi 3 komponen penting, yaitu sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara hukum formal. Adapun rumusnya: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan tujuan negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara filosofi, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia. Monopolaris meliputi susunan kodrat manusia terdiri rohani atau jiwa dan jasmani atau raga. Sifat sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai upaya praktis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia atau monopolaris. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain. 1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas. Rasa dalam bidang estetis dan kehendak dalam bidang moral atau etika. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Selain sistem politik, negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasar pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar
moralitas manusia dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari pengembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18, menumbuhkan ekonomi kapitalitas. Atas dasar kenyataan objektif inilah, maka di Eropa pada awal abad ke-19 muncullah pemikiran sebagai reaksi atas pengembangan ekonomi tersebut, yaitu sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting bahkan mendesak untuk perkembangan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan. 4. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 5. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai penduduk pokok negara. Demikian pula pertahanan dan keamanan negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga berakibat negara menjadi totaliter atau otoriter. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.